Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you for this morning? I hope you are fine and always in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pandemi ini segera hilang secepatnya, supaya kita semua dapat belajar dan bertemu secara langsung dengan kembali normal, kembali nyaman di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita memasuki pada hari ke-24 Ramadan. Semoga kita semua selalu dapat hikmat dalam menjalankan puasanya ya. Dan semoga kita dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar yang datang pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pintu maaf yang sangat besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita udah lama banget ya nggak bersua, mau itu bersua dalam konteks tatap muka maupun online. Mohon maafkan saya. Dan video presentasi hari ini ialah mengenai materi terakhir, yaitu materi song. Mungkin di antara kalian sudah ada yang menanti-nanti video presentasi saya mengenai song. Mungkin ya. Ya. Untuk 3 minggu yang lalu, saya sudah memberi video presentasi mengenai materi report text. Gimana belajarnya? Apakah sudah paham? Sudah jelas? Sudah mengerti atau tidak? Atau cenderung ada yang masih belum mendownload? Ayo, siapa? Ya, saya rasa kalian semua sudah memahami mengenai report text. Karena sampai hari ini, tidak ada yang menanyakan sesuatu hal sekecil apapun yang berkaitan dengan materi report text tersebut. Karena hal itu, nanti saya akan memberi tugas mengenai report text. Tunggu ya, jadi tugasnya double. Song sama report text. Oke, kita tutup pembahasan mengenai report text. Hari ini, kita akan membahas materi terakhir kita, yaitu mengenai materi song. Nah, menurut saya, song ini tidak asing untuk kalian, karena mungkin waktu kalian duduk di SMP sudah pernah dipelajari. Dan song pula di kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing, malah cenderung sangat populer. Ya, karena pada konteksnya hampir setiap hari mungkin di antara kalian selalu mendengarkan musik. Ya, entah itu melalui handphone, laptop, TV, radio, atau mendengarkan sambil menonton music video atau MV melalui YouTube. Dan lagi, banyak di antara kita menjadikan mendengarkan lagu ini menjadi sebuah hobi. Ya, entah itu untuk belajarnya untuk bisa fasih berbahasa Inggris, atau saat mengisi waktu luang, lalu mengerjakan aktivitas apapun dengan sambil mendengarkan musik atau lagu. Ataupun ada yang memang di antara kalian hobinya bernyanyi. Nah, ada nggak? Kalau saya sih memang hobi saya bernyanyi. Jadi tunggu saya bernyanyi. Tunggu saya memberikan video saat saya bernyanyi, oke? Nah, materi song ini sangat bermanfaat dan penting sekali untuk kalian semua. Jadi nggak hanya pelajaran atau nggak hanya materi-materi bahasa Inggris yang lain, tapi materi song juga itu sangat bermanfaat sekali untuk kalian ya. Nah, pasti beberapa di antara kalian ada yang bertanya, kenapa sih kita harus belajar song? Kenapa kita nggak belajar dance aja? Kalau belajar dance itu sudah ada ranahnya, seni budaya ya. Kalau song, ya masih ada sih seni musik, cuman song ini konteksnya hanya dalam bahasa atau bahasa Inggris ya. Ya, akan saya simpulkan, why you have to learn about song. Kenapa sih kalian harus belajar bahasa Inggris? Kalian harus belajar bahasa Inggris? Kenapa kalian harus belajar materi lagu? For the first, atau yang pertama, yaitu you have to understand the parts of the song. Yang artinya, kalian semua harus benar-benar memahami bagian-bagian dari sebuah lagu yang telah kalian dengarkan. Lalu for the second, atau yang kedua, yaitu understanding about the lyrics of song, yang artinya yaitu pemahaman tentang lirik dari lagu. Karena terkadang kita selalu tertarik sekaligus mencari tahu dan tempe, mencari tahu terjemahan dari apa yang telah kita dengarkan.
khususnya dari lirik lagu bahasa Inggris ya. Enggak hanya bahasa Inggris sih menurut saya, entah itu dari bahasa Jepang, bahasa Arab, dan bahasa Korea, bahasa Thailand, dan semuanya bahasa yang ada di dunia ini. Ketika kalian mendengarkan lagunya, musiknya, di YouTube atau dimanapun, pasti kalian, kalau ada yang sudah menarik perhatian telinga kalian, kalian akan cenderung untuk kepo dan langsung cari ya, ini lagu apa, lagu artinya apa, karena terkadang kita mendapatkan sebuah lagu yang enak, tapi liriknya nggak enak gitu, nggak bagus untuk kita terus didengarkan ya. Ada kan contoh lagunya? Adalah pasti kalian sudah tahu ya. Dan ada lagi yang lagunya enak, liriknya atau terjemahannya bagus, sehingga kita ya oke lah, fine, kita bisa dengerin sambil santai atau sambil nugas. Jadi cenderung lagunya enak dan terjemahannya bagus, dan kita bisa belajar dari lagu tersebut ya. Jadi kita harus milih-milih lagu yang bagus yang mana, lagu yang tidak bagus untuk didengarkan yang mana. Oke? Nah, lalu yang ketiga, for the third, yaitu tujuan dari kalian belajar materi song ini, yaitu diharapkan sewaktu-waktu kalian bisa melengkapi bagian-bagian dari lirik-lirik lagu. Lirik-lirik lagu yang kalian dengarkan. Tapi biasanya hal ini dilakukan dalam penugasan, ya, tenang aja. Jadi ketika kalian saya tugaskan untuk mendengarkan sebuah lagu yang mungkin sebelumnya kalian belum pernah dengarkan secara langsung ya. Dan pada saat itu pun saya akan memberi tugas kepada kalian untuk sok dengerin, lalu ditulis liriknya. Setelah kalian mendengarkan, ditulis liriknya, lirik pertama, lirik kedua, lirik ketiga, atau bagian-bagian lirik yang kosong. Ya, jadi kalian harus fill in the blank. Oke? Nah, for the last, ada sing a song together, yaitu pada akhirnya kalian diharapkan bisa bernyanyi bersama-sama dengan teman kalian, atau secara personal dengan sepenuh hati, atau bernyanyi dengan penuh pemahaman akan lagu yang kalian nyanyikan atau dengarkan. Ya, itu sekilas info mengenai mengapa kalian harus belajar materi lagu. Nah, dalam materi ini ada beberapa poin yang nanti akan kita bahas, yaitu yang pertama ada definition and purpose, atau definisi dan tujuan. Lalu yang kedua ada structure, atau struktur dari songnya atau dari materi lagu. Lalu yang ketiga ada language, feature, ini unsur kebahasaan. Lalu yang terakhir itu figures of speech. Ya, kita akan mulai pada penjelasan materi song. Nah, yang pertama di sini ada penjelasan atau definisi mengenai song. Song is a composition of tune or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Jadi apa nih maksudnya? Maksudnya yaitu lagu atau song adalah sebuah gubahan seni nada, tone or voice atau suara dalam suatu urutan, sequence, kombinasi atau combination, kombinasi, dan hubungan temporal, ya. Biasanya diiringi dengan alat musik untuk menghasilkan sebuah gubahan musik yang mengandung kesatuan dan kesinambungan, ya. Lalu tujuannya apa? Tujuannya ada di sini. Songs are used to express feeling and idea in an entertaining world. Songs can be used to deliver social criticism. The moral values are hidden in the lyrics. Nah, maksudnya yaitu song ini merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan sebuah emosi dan perasaan dengan cara yang menyenangkan, ya. Lagu juga dapat menjadi media untuk menyampaikan kritikan tentang situasi yang ada di masyarakat atau yang ada di sekitar kita, ya. Moral value atau amanat
biasanya tersirat dalam lirik yang disebutkan atau yang dibuat oleh si penulis lagu tersebut. Ya. Oke. Yang kedua yaitu ada structure atau struktur dari song atau dari materi song ya. Yang pertama yaitu ada intro, lalu yang kedua ada verse, yang ketiga ada refrain, yang keempat ada chorus, yang kelima ada bridge, dan yang terakhir ada coda. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, intro. Intro atau introduction, pengenalan. Introduce myself, bukan ya. Intro di sini ialah awal dari sebuah lagu yang merupakan pengantar lagu tersebut. Intro juga berfungsi memberikan waktu untuk penyanyi dan pendengar mempersiapkan diri sebelum lagu benar-benar dimainkan. Ya, biasanya musik pengisi intro ini bisa berupa musik instrumental atau suara vokal yang nadanya diambil dari ref lagu. Ya, yang kedua itu verse. Mun saud orang Sunda mah verse. Bisa disebut juga dengan bait, ya. Verse. Bait. Verse adalah pengantar sebuah lagu sebelum lagu masuk ke bagian chorus. Verse sering disebut bagian basa-basi dalam sebuah lagu ya. Basa-basi. Jadi lagu pun ada basa-basinya ya. Nah, verse di sini yaitu basa-basi dalam sebuah lagu. Sebuah lagu yang baik bahkan memiliki verse yang kuat secara melodi dan harmonik yang tidak kalah dengan bagian refnya. Bagian verse bukan merupakan bagian yang klimaks pada lagu. Ya, ingat-ingat bukan klimaks pada lagu. Hanya berupa pengantar dan berisi kalimat-kalimat pembuka. Kebanyakan detail lagu berada di bagian verse yang menceritakan lebih banyak ketimbang bagian ref atau chorus. Jadi verse di sini biasanya ada pada sebuah bait pertama pada sebuah lagu, ya. Jadi lagu-lagu awalan itu disebut dengan verse. Oke. Yang ketiga sama yang keempat menurut saya nggak bisa terpisahkan ya. Oke, saya jelaskan saja. Refrain and chorus. Ya, sebenarnya berbeda persamaannya. Ya, maksud saya ini tuh hampir sama tapi berbeda itu. Sama tapi beda, ya. Sebenarnya berbeda dan persamaannya hanyalah keduanya adalah inti pesan atau inti cerita dari sebuah lagu. Banyak yang keduanya seringkali tertukar. Jadi kadang refrain sama chorus ini sering tertukar ya. Nah, chorus ini seringkali tertukar dengan refrain ya. Nah, chorus di sini merupakan bagian yang paling ditunggu-tunggu dalam sebuah lagu. Biasanya statement atau misi utama lagu ada di bagian ini ya. Chorus memiliki nilai excitement yang lebih tinggi daripada verse. Jadi verse ini udah intinya, tapi chorus ini lebih dari intinya lagi. Ini. Jadi maksudnya verse ini kan lirik lagu utama atau bait pertama, dan chorus ini inti dari si sebuah lagu. Ya. Lalu ada ref atau refrain yang bermakna pengulangan, biasanya menggunakan bagian lain dari lagu, ya, untuk diulang di bagian ini. Notasi pengulangannya sama dan syairnya pun sama, namun tidak menutup kemungkinan syairnya dimodifikasi, namun notasi atau nadanya tetap menggunakan nada yang sama, ya. Lalu di sini ada bridge, ya, bridge. Bridge adalah sebuah bagian lagu yang bukan merupakan verse atau chorus. Bridge ini biasanya dipakai untuk menjembatani antara bagian-bagian lagu. Misalnya, menjembatani antara chorus dengan verse atau sebaliknya. Bahkan bridge juga dipakai untuk menjembatani antara chorus dengan chorus yang modulasi. Modulasi itu apa? Naik nada dasar ya. Sehingga modulasi tidak terdengar ganjil.
nada yang dimainkan pada bridge biasanya dibuat sangat berbeda dengan nada pada verse dan chorus. Pusing ya. Ya, bridge ini sebagai jembatan untuk satu yang lain kepada yang lainnya, ya. Lalu ada coda. Sebetulnya di sini ada interlude dan modulasi ya. Jelasin jangan. Ya, saya jelasin dulu coda ya. Nah, yang terakhir yaitu ada coda atau ending atau outro dari sebuah lagu. Meski sama-sama berada di bagian akhir lagu, mereka memiliki fungsi yang berbeda. Nah, jadi maksudnya coda ini sebelum coda ini ada ending sama outro ya. Ending, coda, and outro. Jadi ketiga ini tidak bisa terpisahkan. Ya. Mereka memiliki fungsi yang berbeda. Ending, nah, ending adalah bagian penutup dari sebuah lagu. Ending berfungsi agar lagu berakhir lancar, berakhir secara lancar, atau smooth, atau mulus, dan tidak berhenti secara mendadak. Terkadang bagian ending ada yang dibuat secara fade out, atau suara perlahan-lahan mengecil dan hilang. Oh, yang kayak gitulah ya. Lalu, kalau coda gimana? Kalau coda disebut juga choral, merupakan bagian akhir lagu yang berisi nada dan syair untuk menutup lagu. Berbeda dengan bridge ya. Kalau bridge tadi untuk menjembatani, kalau coda di sini mengambil beberapa lirik dan nada yang sudah ada sebelumnya pada lagu tersebut serta tidak berakhir fade out. Nah, kalau outro merupakan akhir dari lagu yang hanya berisi instrumen musik saja atau tanpa syair, jadi musik aja. Nada yang digunakan berbeda dengan nada-nada sebelumnya atau hanya memodifikasi nada sebelumnya untuk mengakhiri lagu dengan lembut dan tidak terkesan berhenti secara tiba-tiba atau janggal. Oke? Jadi kadang ada lagu kan yang langsung aja berhenti. Kita nggak tahu, hah? Kok udah berhenti aja? Hah? Kok cuman berapa menit? Gitu ya. Kadang kita kayak gitu. Dan saya masih sampai sekarang ini masih sangat apresiasi kepada band Queen mengenai lagu Bohemian Rhapsody. Itu sangat-sangat keren sih. Menurut saya keren banget. Tapi saya Beatlemania ya. Oke, tadi saya sudah memberi tahu bahwa di struktur ini ya, yang harus kalian ketahui itu hanya 5. Tapi di sini ada interlude sama modulasi. Saya sebetulnya nggak mau nih menjelaskan lebih detail lagi karena saya bukan coaching, bukan ahli vokal ya. Jadi mohon dimaafkan kalau saya salah ya, tapi tidak salah sih. Ya, di sini ada interlude sama modulasi. Kalau interlude yaitu bagian kosong pada lagu selayaknya intro, tapi berada di tengah-tengah lagu. Interlude ini bagian yang menyambungkan bait atau verse dengan verse atau verse dengan chorus. Ya, jadi bedanya dengan intro, intro tengah ada intro awal ya, dan ada intro akhir. Adalah dari nada yang digunakan. Tidak terdapat syair dalam interlude ini. Jadi ketika kita nyanyi, udah nyanyi verse pertama, lalu refrain, lalu chorus, lalu intro tengah. Nah, itu yang dimaksud dengan interlude, ya, intro tengah. Lalu sebetulnya sebagai saya sebagai penyanyi yang hobinya nyanyi, mungkin maksud interlude ini ketika kita nyanyi, sudah refrain, lalu masuk lagi lagu. Sebelum masuk lagu lagi, maksudnya masuk chorus lagi, atau inti dari lagu itu, kita ada interlude dulu. Intro lagi nih. Itu instrumen dulu. Instrumen lagi. Itu maksudnya intro tengah ya. Lalu baru kita masuk lagi ke chorus. Masuk lagi ke inti lagu tersebut ya. Ini kalau dijelasin satu persatu sih bakalan pusing ya. Lebih baik kita langsung dengerin aja musiknya. Betul nggak? Lalu ada modulasi. Nah, modulasi ini beberapa sumber ada yang menyebutnya sebagai overtune.
namun sebenarnya berbeda. Modulasi artinya adalah perpindahan nada dasar dari suatu lagu. Jika kita pernah menyanyikan sebuah ref atau chorus dalam suatu lagu, dan tiba-tiba ref tersebut menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, maka itulah yang disebut dengan modulasi. Biasanya, modulasi ini terjadi sesudah chorus dan diiringi dengan bridge agar tidak terdengar janggal. Ya, kalau kalian pengen benar-benar dengerin lagu bridge atau chorus yang overtone atau dan sebagainya, atau disebut dengan modulasi, bisa dengerin lagu My Heart Will Go On. Itu lagunya ciamik juga sih, sama dengan seperti Bohemian Rhapsody. Oke. Nah, itu mengenai struktur. Semoga kalian tidak pusing. Saya ajak jalan-jalan. Ya. Dan semoga di antara kalian ada yang lebih paham lagi. Ya. Tapi menurut saya, ketika kita mendengarkan sebuah lagu, itu bakalan jelas kok. Intronya mana, verse-nya mana, refrain-nya mana, chorus-nya mana, bridge-nya mana, dan coda atau ending atau outro-nya mana. Itu pasti dapat, ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada language feature. Ya, language feature. Apa tuh language feature? Oke, di language feature ini ada 2 ya. Apa sih language feature tadi? Ya, language feature ini ciri kebahasaan, atau kita bisa sebutkan juga dengan the linguistic characteristic atau ciri kebahasaan. Nah, ada 2. Yang pertama ada imagery, yang kedua ada rhythm. Imagery, rhythm. Imagery, rhythm. Ya, imagery describes about feelings and emotion. Apa nih maksudnya? Jadi imagery ini maksudnya yaitu perumpamaan. Imaginer atau imajinasi, perumpamaannya. Sebuah perumpamaan. Sebuah lagu biasanya berusaha menggambarkan perasaan yang dirasakan pada si penulis. Yang pernah suka buat lirik lagu atau buat tulisan-tulisan kecil di note-nya, itu pasti paham lah mengenai ini. Apalagi yang suka buat Wattpad, itu lebih paham lagi, ya. Jadi ini sebuah lagu biasanya berusaha menggambarkan perasaan yang dirasakan si penulis. Lalu yang kedua, di sini ada rhythm. Ya, rhythm is the pattern of regular or irregular pulses caused in music by the occurrence of strong and weak melodic and harmonic beats. Maksudnya apa? Maksudnya di sini yaitu ritme. Rhythm itu ritme ya. Ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood atau suasana hati. Misalnya, apabila kita sedang bersedih, sedang bahagia, dan mendengarkan lagu dengan ritme yang slow, yang riang, maka kita akan terbawa suasana dengan lagu tersebut. So, rhythm creates mood. Jadi, rhythm di sini berarti sangat bermanfaat sekali ya. Ketika kita mendengarkan sebuah lagu, rhythmnya slow atau mendayu-dayu, kita juga akan terbawa suasananya. Dan ketika kita mendengarkan beats yang rocker, kita bakal terbawa juga, berasa semangat atau dan lain sebagainya. Oke, jadi rhythm di sini sangat berpengaruh penting dalam sebuah lagu. Poin terakhir yaitu ada features of speech, yaitu kata kiasan. A feature of speech is a word or phrase that possesses a spirit, meaning from its literal definition. Atau suatu kiasan adalah kata atau frasa yang memiliki makna terpisah dari definisi sebenarnya atau secara harfiah. Dalam features of speech, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada metaphor, yang kedua ada simile atau simile, lalu yang ketiga ada hyperbole, lalu ada personification, dan ada alliteration. Nah, yang pertama di sini ada metaphor. Metaphor itu ialah kiasan ya. Ya semuanya kiasan. Metaphor di sini yaitu comparing
Two things that are not alike to suggest that they actually have something in common. Maksudnya apa? Sekilas memang kedua hal yang dibandingkan tidak terkaitan atau tidak berkaitan. Tetapi sebenarnya ada kesamaan antara dua hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya itu ada kayak contohnya seperti time is a thief or her hair was silk. Ya, itu. Ini tidak berkaitan. Tapi sebenarnya ada kesamaan antara dua hal tersebut. Nah, apa tuh? Lalu yang kedua ada simil. Simil ini yaitu compares two things using like or as. Suatu hal yang digambarkan dengan hal yang mirip dengan menggunakan kata like atau as. Sebagai contohnya, my love is like a red rose. My love is like a red rose. Sayangku atau kekasihku seperti sebuah mawar. Ya, seperti sekuntum mawar. Nah, itu maksudnya ya. Lalu ada hyperbole. Hyperbole atau hiperbola. Ini di bahasa Indonesia, di pelajaran bahasa Indonesia pun sudah sering sangat dijelaskan ya. Nah, hyperbole ini a dramatic language. Hyperbole is a dramatic language, big exaggeration, usually with humor. Ya, suatu hal yang digambarkan secara berlebihan, terkadang menggelitik karena terlalu berlebihan atau kayak kesannya lebay gitu ya. Dan terkadang ditambahi dengan humor. Apa ya lagu yang menggelitik? Kalau sekarang mungkin ada lagu harudang-harudangnya. Ya, sebagai contohnya kayak that math homework took me 8 million years to finish. Maksudnya apa tuh? PR matematika mengharuskan saya menghabiskan waktu 8 juta tahun untuk menyelesaikannya. Itu sebuah kalimat yang berlebihan. Nah, itu hyperbole ya, yang dilebih-lebihkan. Lalu yang ketiga di sini ada personification. Is an object appear like a person. Ya, suatu objek bukan manusia, tapi memiliki kemampuan seperti manusia. Gimana tuh? Ya, sebagai contohnya, seperti the wind whisper, or the snowflakes dance in the wind, atau the tree is dancing well. Nah, yang dimana mengartikan bahwa pohon tersebut dapat menari dengan sangat indah. Ya, kalau the tree is dancing well itu artinya mengartikan bahwa pohon tersebut dapat menari dengan sangat indah. Lalu kalau the snowflakes yaitu serpihan-serpihan salju atau butiran salju menari bersama angin atau menari seperti angin. Gitu ya. Terus ada the wind whisper. The wind whisper itu apa? The wind whisper itu seperti bisikan angin atau bisikan sebuah angin. Nah, itu hal-hal tersebut kan hanya bisa dilakukan oleh manusia ya. Kalau untuk oleh alam ya berbeda lagi artiannya, ya berbeda lagi objeknya. Nah, jadi personification di sini yaitu suatu objek yang memiliki kemampuan seperti manusia. Itu dalam sebuah artian ya, bukan makna yang harfiah secara manusia kan nggak boleh disamain dengan alam atau dengan apa. Nah, ini personification di sini hanya mengartikan sebagai satu objek ini gerakannya atau bisikannya atau angin yang bisa
angin itu bisa berbisik ya. Nah, dalam artiannya seperti apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Lalu yang terakhir yaitu ada alliteration. Ya, alliteration is the repetition of the same beginning sound in the series of words. Yaitu artinya perulangan bunyi suara yang terdapat di awal setiap kata. Contohnya, Peter Parker picked a pack of pens with the right. Atau yang lainnya, my older sister interested to buy blue blouse on that soap. Afwan, my older sister interested to buy blue blouse on that soap. Lalu contoh yang terakhir, a big black butterfly fly backward because it is blind. Yaitu contohnya ya. Jadi perulangan bunyi suara yang terdapat di awal setiap kata. Alhamdulillah, enough for today. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai materi song ini. Semoga semoga banyaknya dapat bermanfaat dengan sangat baik untuk kalian, ya. Oke, nanti bukan nanti sih, nanti terakhir, tapi bukan di video ini, videonya Misa. Saya akan memberikan sebuah contoh lagu dari Imagines, dari sebuah lagunya John Lennon yang berjudul Imagine, dan semoga kalian suka dan selamat mendengarkan. Tapi nanti ya, dan juga nanti saya akan memberikan sebuah hobi saya dalam bernyanyi dari lagunya The Beatles yang berjudul Blackbird. Oke? Oke, saya tutup saja. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon saya sangat meminta maaf kepada kalian semua apabila ketika saya mengajar di dalam kelas itu tidak serius atau banyaknya bercanda terus gitu ya. Mohon dimaafkan dan ambil sisi positif dari saya ya, yang negatifnya buang aja, semuanya buang. Dan semoga semua materi yang saya berikan kepada kalian menjadi manfaat dan menjadi syafaat untuk di akhir nanti gitu ya. Oke. Terima kasih dan mohon maaf jika saya menjelaskan agak belibet ya. Semoga kalian paham dan insya Allah akan saya semoga kalian paham dan semoga kalian suka. Like, subscribe, and comment, bukan ya? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you so much for your attention. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian semua. Sampai jumpa nanti. I miss you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.